Ini sebenarnya kerinduan kita sejak kita belum dalam jabatan ini, mengingat potensi Likupang yang sangat besar. Kita pernah bercakap-cakap dengan komunitas Likupang Raya, bahkan pemuda, Karang Taruna, bagaimana orang mau bikin festival seni budaya khusus Kecamatan Likupang Timur. Karena Komunitas Likupang Raya, clear. iya, Ya, clear. Teman-teman clear. Karena ini kan potensi yang besar. Bagaimana kita bisa tahu? Kita pentaskanlah. Ya. Desa ini punya ini, mari itu orang sama-sama. Supaya terkenal semua. Iyalah. Ya, Bu, ya. Selamat malam, kembali lagi dengan saya Nando Pasuta di YouTube channel Mulu Tarabe for Ngonipe Mulu Mulu. Malam yang indah sekali. Saya sekarang ada di Likupang, tepatnya Likupang Timur, dan di sebelah saya sudah ada perempuan sakti, perempuan hebat, yaitu Ibu Camat Likupang Timur, Ibu Delby Wahyu, Sarjana Ekonomi. Nah, sebelum torang mau lebih lanjut bercerita di dalam Mulu Tarabe yang torang akan kupas sampai memang Tarabe betul-betul, biarkan saya kasih kesempatan dulu buat Ibu Camat Likupang Timur memperkenalkan dirinya kepada Carloters Mulu Tarabe. Silakan Ibu. Halo Carloters semuanya, nama saya Delby Wahyu. Saya saat ini dipercayakan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Bapak Bupati Joneganda bersama Wakil Bupati, Bapak Kevin William Lotulung, menjabat sebagai Camat Likupang Timur. Camat Likupang Timur, di Likupang Timur ada banyak sekali potensinya yang nanti Tora akan gali pada kesempatan ini. Nah, Ibu, kan kalau sekarang itu kan di Likupang Timur itu kan ada terdiri dari beberapa desa, Ibu. Kira-kira ada berapa desa kan di Likupang Timur? Likupang Timur terdiri dari 18 desa. 18 desa. Ya. 14 desa ada di daratan, 4 desa ada di Pulau Bangka. Wow. Pulau Bangka ini sering kita sampaikan ke banyak orang yang datang di Likupang bahwa Pulau Bangka ini adalah Balinya Likupang. Karena Balinya Likupang. Bangka Likupang. Oh, tapi memang masuk juga ya pada saat beberapa tahun yang lalu, Likupang kalau tidak salah juga masuk di program 10 Bali Baru sebelum masuk ke KEK ya. Jadi masuk ke 10 Bali Baru. Jadi nggak terlalu buang-buang Jawa sekali ini. Jadi Bali, Bangka, Likupang. Jadi Bali yang ada di Minahasa Utara itu ya di Bangka. Tapi luar biasa sekali. Ibu Camat cakupan wilayahnya sampai di kepulauan Bu ya, sampai di kepulauan ya, sampai di Pulau Bangka. 4 desa yang ada di sana. Nah, kalau boleh Carloters tahu semua, kira-kira program apa saja di tahun 2022 ini yang sudah mulai berjalan yang Ibu terapkan di wilayahnya Ibu di Likupang Timur? Tentu saja di tahun 2022 sebetulnya Likupang Timur ini lagi manis-manisnya ketika pemerintah pusat menetapkan destinasi pariwisata super prioritas, maka dengan sendirinya pemerintah yang ada di Kecamatan Likupang Timur harus menggiat-giatkan banyak hal. Yang pertama tentunya karena ini berkaitan dengan pariwisata, biasanya pariwisata itu dimanjakan lewat mata. Makanya kebersihan ini harus tetap terjaga dan harus digiatkan. Nah, kami melaksanakan itu setiap Jumat dengan jumpa JGKWL. Ya, itu sudah dilaksanakan. Kemudian pada bulan kemarin dipercayakan Likupang menjadi tuan rumah pelaksanaan W20. Wah, itu juga hebat sekali ya. Ya, ini ada beberapa negara yang hadir juga Bu ya. Ibu tuan rumahnya, Ibu yang jadi sibuk-sibuknya juga. Dan kalau berbicara Likupang, potensinya luar biasa. Orang semua so tahu. Ketika ini wilayah ini ditetapkan oleh pemerintah menjadi DPSP, maka semua harus bergerak.
Betul. Apalagi betul. kita yang ada di wilayah Semua lah. lini harus bergerak Iya. bersama-sama. Makanya saya berharap penuh topangan masyarakat, apalagi keroyokan dari semua OPD yang ada. Betul. Bagaimana kita dengan ketulusan hati lah membangun ini, mengamankan apa yang ditetapkan oleh pemerintah sebagai DPSP ini, hal yang luar biasa lah tentu. Betul, betul. Memang kalau berbicara pariwisata, Ibu, memang sudah lintas sektoral ya, Bu ya. Jadi semua SKPD dan OPD harus keroyokan gitu, harus keroyokan serius, ya. Harus serius juga. Nah, sekarang berbicara juga tentang beberapa kali Likupang Timur menjadi tuan rumah ya, khususnya untuk MICE kemarin salah satunya ada convention W20. Dengar-dengar juga tahun 2023 itu tahun depan Likupang kembali jadi tuan rumah untuk beach sport game, ya beach sport game, dan Likupang Timur akan menjadi tuan rumah lagi. Nah, saya tidak akan tanya kesiapannya nanti yang di tahun 2023 karena masih lumayan panjang, Bu ya, progresnya juga masih ini. Tapi yang akan saya tanyakan, sudah siapkah Likupang Timur untuk pariwisata Indonesia? Karena kan kalau berbicara Minut ya, Minut kan udah pasti ya, jadi tempat pariwisata, destinasi wisatanya banyak. Nah, apakah Likupang Timur ini sudah siap sekali atau masih ada yang harus dipoles lagi? Ya mungkin masyarakatnya atau gimana Ibu? Siap. Kalau berbicara potensi, pasti alamnya sangat siap. Alamnya sangat siap, ya luar biasa ya. Iya. Tadi mungkin sempat wisata mangrove, ekowisata, ekowisatanya yang keren luar banget, biasa, ya keren banget. Karena memang potensi baik pasir putihnya, pantai pasir putihnya, yang memang adanya di Likupang. Nah, ini yang memang sering saya sampaikan ke banyak pihak bahwa kita butuh polesan yang luar biasa. Di samping masyarakatnya harus membuka diri untuk persiapan bagaimana kita menjadi tuan rumah ketika pariwisata ini sangat cepat bergerak. Betul. Nah, di sisi lain yang saya butuhkan di sini sebetulnya adalah pengembangan sumber daya manusia. Ketika pemerintah memberikan homestay di wilayah sini 211 homestay 211, yang ada yang ada di Desa Marinso, Pulisan, Kalinaun. Nah, ini juga butuh sumber daya manusia. Bagaimana mereka bisa memanage homestay ini, kalau tidak ada dampingan, ya ini juga yang yang mubazir. Bagi kita di pemerintah yang ada saat ini sangat membutuhkan itu. Baik dari pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, bahkan mungkin CSR yang serius untuk mendampingi masyarakat. Begitu juga komunitasnya komunitas yang terkait dengan pariwisata. Ya, jadi teman-teman komunitas yang sekarang lagi nonton YouTube channelnya Mulut Tarabe, ayo yuk, torang sama-sama Jo, torang buku gabung kamu, torang terjun ke masyarakat langsung supaya masyarakat siap. Pariwisata Minut jadi bangkit, Likupang Timur juga sudah siap secara sumber daya manusia, Bu ya. Mentalnya juga sudah siap, jangan nanti dorang datang kong torang lupa torang pakai kesopanan untuk menyambut tamu. Nah, jadi hal-hal tersebut yang sebenarnya dibutuhkan oleh Ibu Camat, karena Ibu Camat juga nggak bisa bekerja sendiri, kan Bu? Betul sekali. Harus dibantu, terlebih pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Bupatinya lari 120, bawahnya juga harus lari 120, jangan cuma 90 kontar tangan. Bantu supaya ini Minahasa Utara jadi bagus, bantu supaya Likupang Timur jadi bagus, kan Bu? Betul sekali. Nah, kira-kira juga nih, nantinya pada saat, kan torang Solia ya, per kemarin saja 5.760 wisatawan mancanegara sudah masuk di Bali. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah baca berita saya. Itu sekitar 5.000-an sudah masuk ke Bali. Nah, berarti potensi yang ada di sekitarnya termasuk di wilayah Indonesia Timur itu untuk Minahasa Utara sebagai DSP, daerah super prioritas untuk pariwisata, ada kemungkinan akan ke sini nih. Kebanjiran juga. Akan kebagian juga ya. Betul. Nah, kira-kira kalau dari sisi homestay tadi sudah ada. Hotelnya udah ada juga ya, hotel bagus lagi ya. Hotel Paradise, kemudian ada yang sementara dibangun, Bu ya. Iya. Ada sementara dibangun juga ya. Paputungan. Di Paputungan. Nah, Marriott.
Marriott lagi. Aduh, luar biasa sekali. Nah, yang saya mau tanya nih kira-kira nih, tempat tidurnya ada, tempat makannya gimana? Ini tempat makan ini. Perut dong. Healing harus Biasanya makan. orang berwisata ya tetap tuh Ah, DP mulu mesti bukan baku. cuma tarabe bakunya. Iya. Ya. Ya. Nah, ini memang apa ya menjadi kendala bahkan persoalan masih karena Likupang ini belum terlihat UMKM yang ada kemasannya menarik bahkan bisa mau jadi oleh-oleh for tamu kemari. Nah, ini juga butuh keseriusan sangat serius karena potensi Likupang orang so tahu tanpa ikan di sini. Tetapi tidak ada amplang ikan dari Likupang ini yang jadi sagi kepala ini. Ya, jadi supaya teman-teman semua yang terkait di Pentahelix pariwisata bisa turun karena yang terkait di Pentahelix pariwisata pertama itu pemerintah, berarti pemerintah sebagai pemegang regulasi ya sudah mendampingi ya berarti akademisi juga harus mendampingi. Iya. Betul nggak? Setelah akademisi mendampingi otomatis investor akan datang ke sini kan? Menanamkan modalnya di sini atas kajian-kajian dari teman-teman yang ada di akademisi, kemudian komunitasnya juga harus ada supaya berperan di sini. Komunitasnya jangan baklai dulu, ini tak punya jangan dulu, tapi bersama-sama berkolaborasi. Ingat kata Mas Menteri Sandiaga Uno, torang harus berkolaborasi, Kang Bu. Betul. Kalau cuma sendiri katu, cuma Ibu Camat sendiri katu, nggak mampu. Nggak mampu. Iya toh. Kecil begini lep. Kecil marmareno. Ini tuh bilang kecil-kecil cabai rawit, ya kan. Nah, yang terakhir peran serta media. Ayo teman-teman media bantu untuk mengangkat pemberitaan-pemberitaan tentang Likupang Timur karena memang media adalah marketingnya kalau di Pentahelix pariwisata. Iya, jadi biar nanti media juga membantu Ibu. Nah, makanya media rajin-rajin juga klik tim. Iya. Jangan nanti ada kasus baru klik tim. sorry. Oke, nah sekarang Ibu tadi sempat menyinggung UKM. Memang beberapa teman-teman saya juga mengakui bahwa kalau buat makan agak susah Ibu di sini, betul. Karena memang selain pariwisata pantai yang disajikan di Likupang Timur, kita juga harus menyajikan pariwisata kuliner. Nah, kebetulan di sini kan multi etnis Bu ya, di Likupang Timur ya. Nah, keanekaragamannya sangat baik sekali saya lihat ya. Pluralismenya bagus banget di sini ya Bu. Bagus ya, nggak ada babakalai. Oh ya enggak. Nggak ada ya, nggak ada. Aman-nyaman lah. Nah, kalau yang di homestay kira-kira dorang kalau misalnya bule menginap di situ bagaimana Bu? Itu dia. Kira-kira mau diajak dangdutan kayak Mark Marquez di Mandalika? Jadi aktivitas masyarakatnya kan bisa melibatkan mereka juga kan? Sebenarnya kan di luar ada kulinernya. Orang juga perlu memperlihatkan potensi seni budayanya. Nah, budaya. Di sini kan orang etnis suku Sangihe banyak sekali. Hampir 70% karena pesisir. Pesisir ya. Dorang kan ada budaya Masamper, pato-pato. Nah, itu ada di sini. Tapi itu butuh juga itu sentuhan. Pemerintah hadir. Bagaimana nantinya membina bahkan mengembangkan potensi ini. Karena kan kalau di sini orang akan teringat per tanggal 31 Januari itu pasti Tulu deh. Iya, betul. Dan itu besar budaya sekali. Ini budaya Sangihe yang luar biasa. Betul. Nah, bagi kita yang inilah yang kita orang tangkap. Berarti teragendakan setiap tanggal 31 kita ada budaya itu budaya di sini. Tulude. 31 Januari ini bahkan semua desa melaksanakan itu. Iya. Kita aja yang kelabakan mau pergi di desa mana ini. Nah, begitu juga budaya-budaya lain Bu ya bisa diangkat dengan cara festival itu itu Bu ya. Ini sebenarnya kerinduan kita sejak kita belum dalam jabatan ini mengingat potensi Likupang yang sangat besar. Kita pernah bercakap-cakap dengan komunitas Likupang Raya, bahkan pemuda Karang Taruna, bagaimana orang mau bikin festival seni budaya khusus Kecamatan Likupang Timur karena komunitas Likupang Raya clear. Iya, clear. Teman-teman clear.
Karena ini kan potensi yang besar. Bagaimana kita bisa tahu? Kita pentaskanlah. Ya. Desa ini punya ini, mari Betul. itu orang sama-sama. Supaya terkenal semua ya, Bu, ya. Iyalah, iya. Diberi kesempatan, diberi ruang masing-masing desa. Taruh di situ supaya banyak orang boleh mulia bahwa kita pedesa punya ini. Iya, betul. Kemarin yang kita ingat 10-20 tahun yang lalu di Desa Pulisan atau Kinunang itu punya potensi musik bambu tada. Itu dari bulu. Dari bulu cuma tada di tanah. Tetapi mengeluarkan suara ininya bagus ya, Bu ya. Iramanya bagus, iya. Bu. Wah, keren. Sama dengan kolintang. Itu masih ada nggak sampai sekarang? Nah, itu dia yang kita butuh sekarang. Marilah apa yang ditinggalkan oleh para leluhur kita untuk nilai-nilai yang baik, kenapa kita tidak angkat bulu lagi? tada ya? Bulu tada dari Penama. Itu asli Sanger? Asli Sanger yang kita tahu orang memang dari dulu bikin itu. Bulu tada tuh teman-teman. Kita rasa deng ni Carloters Mulu Tarabele baru tahu kalau ada alat musik bambu tada. Bulu tada iya. yang mengeluarkan irama juga. Wah, luar biasa sekali. Iya. Dan kita baru tahu ada bulu tada. Dan itu pernah disajikan ya? Pernah Seingat dimainkan. Kita kalau orang tua-tua dulu sempat itu. Itu ada ritualnya dulu nggak? Misalnya kayak bambu gila itu kan, bulu gila kan ada DP ritual. Kalau ini memang langsung dalam perkumpulan dorang, kemudian memainkan saja begitu. Cuma nyanyi begitu kan. Tahu sendiri Carloters kalau teman saudara-saudara kita yang dari Sangeta Laut dompe suara lah. Iya itu. Jago sekali. Kalau suara 1 2 3 4 dong mainkan semua itu, Kang Bu. Sama waktu pembukaan kegiatan di Dekranasda, ada juga orkestra Keroncong Mama. Yang biasa. Oh iya, saya pernah dengar kalau Keroncong Mama. Yang biasa saudara-saudara orang juga memainkan itu keren tuh. Itu memang kayaknya kalau Keroncong Mama sih, kalau kita bisa mengkategorikan secara pribadi itu lebih kerasta. DP irama kerasta. Ya, apa sih? Hawai-hawai sedikit. Ya, kayak gitulah. Jadi enak didengar dan memang pesisir sekali gitu. Betul. Ciri khas dari pesisir. Nah, memang enak dimainkan di paka-paka ombak. Jadi simpul musik di Likupang Timur tuh sudah ada. Betul. Musik yang melodi itu yang Keroncong Mama, kemudian akustiknya juga ada, bulu tada ya Bu ya tadi. Itu berarti budaya di sini juga keren. Dan saya dengar juga bahwa di sini ada beberapa waruga, Bu ya? Oh, betul. Ada beberapa waruga. Betul sekali. Itu gimana, Bu? Waruga ini memang peninggalan yang kita tahu 2 tahun lalu, kalau tidak salah, kita sama-sama teman-teman dari Clear, komunitas Likupang Raya, pernah membersihkan itu. Namanya Waruga Minawanua, Likupang 1. Minawanua ya? Tidak jauh juga dari kita per rumah, sekitaran 50 meter, dapat itu. Kemudian juga di depan kantor desa Likupang. Iya, dekat sini. Dekat kantor desa Likupang 1. Sebenarnya kemarin kita mengusulkan ada baiknya desa Likupang 1 membuat akses ke situ. Kan ini dibuat oleh pemerintah, balai sungai kemarin. Talut yang panjang sekali. Belakang sini ya? Iya. Paving saja di situ jadi jogging track, tapi menuju ke wisata Waruga. Wisata Waruga, wisata sejarah. Ya. Pelangnya sudah ada di depan, belum? Itu yang orang pikir-pikir mau taruh di sana atau di sini, karena ada beberapa akses yang bisa sih ditaruh dua-duanya juga. Boleh. Begini, keuntungannya dari torang, kalau berbicara budaya, kebetulan saya juga praktisinya budaya. Keuntungan dari torang adalah Waruga itu peninggalan bersejarah yang paling kuno untuk kuburan. Jadi kategorinya kuburan batu ya, kuburan batu. Betul. Kalau di Pulau Jawa ada beberapa kuburan batu peninggalan Majapahit, tapi kuburan batu yang ada di Sulawesi Utara, khususnya di Minahasa Utara sekarang ini, memakai filosofi kembali lagi ke kandungan, karena kan duduk begini ya, itu filosofinya kembali lagi ke kandungan. Dan di dalam kubus batu. Nah, kubus batunya ini juga bukan batu sebarang, bukan batu sebarang.
Dan biasanya ada relief di atas yang menggambarkan Betul. masa hidupnya dia, ya begitu yang dia baking. Kalau tukang tampilnya orang berarti ya Menceritakan, menceritakan. Kalau dia tukang tampilnya orang berarti ada tuh relief tampilnya. Nyak ketu. Dong semua, dong semua ini kita. Jadi budaya budaya yang sudah ditinggalkan sekarang ini, mari orang jaga sama-sama Kambu, supaya pariwisata itu tidak hanya sekedar pantai, pariwisata itu tidak hanya sekedar melihat keindahan, tapi pariwisata itu juga belajar memahami tentang budaya yang mereka datangi. Supaya mereka juga tahu, supaya mereka juga, oh datang di Likupang ini gila luar biasa sekali. Orang bisa tergugah akan keindahannya, orang juga bisa tergugah akan budayanya, dan terlebih Bu Camat nanti akan menyambut Pak Ngoni. Kalau Ngoni datang satu bis, Bu Camat semua sirang dengan air sama dengan di Bali kan. Wah, ini rombongan mancanegara pertama yang masuk di Likupang Timur. Harus kesan lapor, khusus. Harus lapor Camat, nanti Camat sambut dengan tarian-tarian dan budaya, dan siram air Ngoni bebas. Oke, Carloters Mulutarabe. Orang masih tetap akan di sini, di rumahnya. Wah, gila. Di rumahnya Bu Camat loh. Di rumahnya Bu Camat luar biasa sekali Bu Delbi ini. Jadi tetap pantengin terus kanal YouTube Mulutarabe for Ngoni Pe Mulu-Mulu. Mau balik ulang abis ini.